kita lihat cacat celah yang kedua itu keserakahan. Apa sih keserakahan? Nah, biasanya orang yang baru mulai mengikuti Tuhan itu juga menikmati banyak hiburan rohani. Ya, tadi kita udah dengar banyak hiburan rohani, kenikmatan. Kalau doa kok cepet dijawab sama Tuhan. Kalau baca firman Tuhan itu begitu hidup. Kalau lihat acara nonton seminar kitab suci atau apa, kayaknya itu pas banget, nyambung semuanya, kita pahami. Tapi kalau kita nggak hati-hati, kita itu jadinya pengen lebih banyak terus, ya. Kalau Tuhan sedang murnikan, ya, jadi kalau Tuhan itu lihat nih, kita udah bertumbuh nih dalam semangat. Kita disuruh ini mau, ya, kita baca firman rajin. Kemudian kita doa, ikut komunitas, kelompok doa dan lain sebagainya, kita juga rajin. Nah, tapi kadang-kadang kalau kita nggak hati-hati, akhirnya kita ngikut kegiatan itu bukan karena cari Tuhan, tapi mungkin karena kita cari nama. Bisa juga karena kita cari kepuasan. Kita pengen tuh merasakan lagi, semangat yang berkobar-kobar. Rasanya dicintai Tuhan itu enak sekali. Terus dapat perhatian, itu yang kita cari. Nah, ada waktunya ketika Tuhan melihat kita itu sudah semakin kuat, ya, semangat kita udah stabil, bahwa kita akan terus setia mengikuti Tuhan. Tuhan biasanya itu mengurangi hiburan rohani. Doa kok rasanya nggak dijawab-jawab ya. Baca firman kok rasanya nggak mengerti ya. Kemudian kok ikut komunitas kok sekarang nggak ada semangat ya, bosen. Atau mungkin kita disuruh pelayanan, kok rasanya orang nggak menghargai aku lagi seperti dulu. Atau pelayananku kok tampaknya tidak berhasil atau hambar. Nah, tidak seperti awal-awal. Itu semua bisa jadi karena Tuhan memang sedang menolong kita supaya tidak jatuh di dalam kerakusan atau keserakahan rohani. Nah, kalau kita terlalu melekat pada kegiatan sosial, kegiatan pelayanan, status, hiburan tadi ya, kalau doa itu rasanya bisa nangis terus, itu kan juga hiburan ya. Kalau kita tiap kali mau doa cari itu, cari supaya aku itu bisa puas, bisa nangis, lega banget, merasa Tuhan dekat, enak banget. Nah, kalau kita hanya doa untuk cari itu, bisa jadi kita itu lama-kelamaan tersesat. Bukannya cari Tuhan, tapi kita cari hiburannya. Kita cari hadiahnya. Kita cari berkatnya, tapi bukan yang memberi, bukan Tuhannya. Nah, itu yang kadang-kadang kita nggak sadar. Tapi Tuhan itu menolong kita dengan cara mengurangi hiburan rohani. Ini kalau tiba-tiba jadi hambar semua, tawar, nggak ada apa-apa, ya itu jangan mundur ya. Itu Anda sedang ditolong oleh Tuhan, dimurnikan supaya jangan jatuh di dalam dosa keserakahan. Karena apa? Kalau kita udah cari yang nikmat-nikmat saja, kita cari kegiatannya saja, bukan Tuhannya, maka kita nggak sampai pada persatuan dengan Tuhan. Kita nyasar, ya. Kita malah melekat kepada hal-hal rohani atau dunia, ya. Salah jalan. Itu yang disebut oleh Santo Yohanes Salib, ada 3 jalan untuk orang cari kebahagiaan. Ke kiri itu dia mengejar harta dunia, uang, status, kekayaan, kenikmatan. Ke kanan itu cari rohani, juga bisa melekat dalam kenikmatan rohani. Tapi dua-dua ini tidak membawa kita sampai pada Tuhan. Yang membawa kita sampai pada Tuhan itu adalah kalau kita tidak mencari apa-apa, yaitu jalan yang lurus ke atas. Itu yang disebut jalan yang sempit. Kita nggak mencari hiburan, kita hanya cari Tuhan. Jadi kalau kita terlalu sibuk dengan segala urusan pelayanan, segala urusan dunia, hati kita, kekuatan kita, pikiran kita itu terpecah-pecah kepada hal-hal tersebut dan bukannya kepada Allah.
Allah itu berkenan kepada jiwa yang bagaimana? Yang lepas. Mau dipuji, terima kasih. Nggak dipuji juga, nggak apa-apa. Mau doa itu nangis, nggak nangis juga nggak apa-apa. Mau doa itu hatinya nyes, ya, ada penghiburan, bersyukur. Kalau nggak ada nyesnya, nggak ada rasanya, juga bersyukur pada Tuhan. Baca firman langsung nyambung, kayaknya firman Tuhan itu hidup, berbicara, bersyukur. Tapi kadang-kadang nggak dapat jawaban apa-apa. Ketika berdoa, ketika baca firman, itu pun kita bersyukur. Melayani berhasil, orangnya sembuh, nggak sembuh juga, kita masih tetap mau melayani, tidak mundur. Nah, itu jiwa yang tidak melekat. Terus, apalagi yang Tuhan suka? Yaitu kalau kita tidak kepo, ya, tidak pengen tahu lebih banyak. Misalnya, disuruh pelayanan, kamu buat aksi sosial misalnya. Ya udah, lakukan tugas itu. Kita kan ada ketaatan, lakukan semampu kita. Nggak usah pengen tahu, kenapa sih kamu nyuruh aku ini? Ngapain sih? Emangnya aku ini hebat ya? Misalnya gitu ya. Emangnya kamu melihat apa dalam diriku sampai kamu kok percaya sama aku? Nggak usah kepo gitu ya. Pokoknya kalau dikasih tugas ya bersyukur. Ya, seperti Bunda Maria, menyimpannya di dalam hati. Ya udah, banyak pertanyaan yang nggak harus dijawab. Kita juga nggak harus tahu semuanya. Ya, kadang-kadang hidup itu misteri. Ada hal yang kita pahami, ada banyak hal yang kita nggak mengerti, tetap kita jalan, gitu ya. Kita mau murah hati memberi apa yang kita miliki. Kita punyanya dikit, kita kasih. Punyanya banyak, ya kita kasih juga. Berusaha mencari jalan untuk semakin mengasihi Allah tanpa terikat hal yang fana. Jadi berusaha untuk berbuat yang terbaik yang kita bisa untuk Tuhan.